Alarm berbunyi pukul 5 pagi, seperti hari-hari lainnya. Tetapi Dewi Wijaya tahu ini bukan hari biasa. Tangannya gemetar saat mematikan alarm sambil memandangi Bunga, putrinya yang berusia 3 tahun, yang tertidur lelap di sampingnya di ranjang sempit apartemen kecil yang mereka tinggali. Telepon semalam masih terngiang di telinganya seperti vonis mati. Ibu Dewi, saya sangat menyesal, tetapi tempat penitipan anak akan ditutup selama seminggu karena wabah cacar air. Untuk keamanan kesehatan, kami tidak bisa menerima anak-anak sampai pemberitahuan lebih lanjut. Seminggu penuh, 7 hari, tidak ada tempat untuk menitipkan Bunga saat ia bekerja di kantor Baskara Gunawan, pengusaha paling kaku dan penuntut di kota itu. Seorang pria yang sejak hari pertama telah menegaskan bahwa ia tidak mentolerir gangguan pribadi yang mengganggu lingkungan profesional. Dewi bangkit perlahan, setiap gerakan terasa berat seperti timah. Di cermin kamar mandi yang retak, ia melihat pantulan seorang wanita berusia 28 tahun yang seolah memikul beban seumur hidup di pundaknya. Mata bengkak karena kurang tidur, rambut acak-acakan, guratan kekhawatiran terukir di wajah mudanya yang dulu penuh mimpi. Bagaimana aku bisa sampai di sini? Gumamnya pada diri sendiri. Pertanyaan yang menghantuinya setiap pagi sejak ayah Bunga menghilang, hanya meninggalkan surat dingin dan beberapa tagihan yang belum lunas. Rutinitas pagi berjalan seperti ritual otomatis. Mandi cepat, kopi hitam kental untuk mengusir lelah, seragam tanpa celah, selalu tanpa celah karena Baskara Gunawan memperhatikan setiap detail, setiap helai rambut yang tidak pada tempatnya, setiap noda mikroskopis yang bisa menodai citra kesempurnaan yang ia tuntut dari semua orang di sekitarnya. Bunga terbangun dengan energi menular khas anak-anak, rambut ikal keemasannya berantakan dan mata besarnya yang penuh rasa ingin tahu berbinar menanti hari bermain lagi di tempat penitipan anak. Dia tidak tahu tempat itu ditutup. Dia tidak tahu ibunya berada di ambang kehancuran. "Ibu, boleh aku bawa boneka baru hari ini?" Tanya Bunga memeluk erat boneka kain yang dijahit tangan oleh Dewi dari sisa-sisa kain, mengorbankan jam tidur berharganya demi melihat senyum cerah putrinya. "Hari ini akan berbeda, sayangku," kata Dewi, berlutut di depan gadis kecil itu dan memegang tangan mungilnya. "Kamu akan ikut ibu bekerja hari ini." Mata Bunga membelalak gembira. Bagi seorang anak 3 tahun, prospek melihat tempat misterius di mana ibunya menghilang setiap hari adalah petualangan yang mengasyikkan. "Aku mau lihat tempat ibu bekerja. Apa besar? Ada mainan?" Dewi merasa hatinya hancur. Bagaimana menjelaskan kepada seorang anak bahwa tempatnya bekerja adalah ladang ranjau aturan kaku, keheningan mutlak, dan seorang bos yang memperlakukan karyawan seperti onderdil mesin yang bisa diganti? "Itu tempat khusus, tapi kamu harus janji satu hal yang sangat penting sama ibu," kata Dewi. Suaranya syarat keseriusan yang membuat Bunga langsung memperhatikan. "Kamu harus diam sekali, bersikap sangat baik. Ini seperti permainan petak umpet, di mana kamu harus jadi tidak terlihat. Bisa?" Bunga mengangguk khidmat seolah baru saja menerima misi kenegaraan. Selama perjalanan bus ke pusat kota, Dewi memutar ulang semua skenario yang mungkin terjadi di benaknya. Baskara Gunawan selalu tiba tepat pukul 9. Dia punya waktu 2 jam untuk mengatur semua dokumen, menyiapkan agenda hari itu, dan menciptakan sudut aman di mana Bunga bisa tinggal tanpa terlihat. Gedung perkantoran itu menjulang seperti benteng kaca dan baja di jantung kawasan bisnis kota. 40 lantai kekuasaan korporat, di mana setiap lift yang naik membawa orang lebih dekat ke surga bisnis dan neraka tekanan perusahaan. Kantor Baskara Gunawan menempati lantai 38 dengan pemandangan panorama yang memeluk seluruh kota. Dewi telah bekerja di sana selama 25 tahun. Cukup lama untuk mengetahui setiap keanehan, setiap ledakan amarah, setiap harapan mustahil dari pria yang menandatangani slip gajinya. "Ingat janji kita?" bisik Dewi saat membuka pintu kantor di pagi buta. Diam seperti burung kecil. Bunga mengangguk, mata besarnya menyerap setiap detail lingkungan mewah itu. Furnitur kulit Italia, karya seni di dinding, meja mahoni besar yang mendominasi tengah ruangan seperti altar yang didedikasikan untuk pekerjaan. Dewi membuat sudut kecil di belakang rak buku tinggi, tempat Bunga bisa bersembunyi dengan nyaman, dengan beberapa buku mewarnai, pensil warna, dan boneka kainnya. Gadis kecil itu duduk di sana seolah itu hal paling wajar di dunia, membisikkan percakapan imajiner dengan bonekanya sementara Dewi bekerja. Jam-jam pertama berlalu seperti keajaiban yang hening. Bunga bermain dengan tenang. Dewi mengatur dokumen dengan efisiensi ganda didorong oleh adrenalin ketakutan, dan kantor tetap menjaga atmosfer produktivitasnya yang sempurna. Pukul 8.45, Dewi sudah menyelesaikan hampir semua tugas paginya.
mungkin mereka bisa melewati hari tanpa insiden. Mungkin Baskara bahkan tidak akan menyadari kehadiran ekstra itu. Mungkin suara langkah kaki yang mantap dan khas di koridor membuat darah Dewi membeku. 15 menit lebih awal, Baskara Gunawan tidak pernah datang lebih awal. "Bunga," bisiknya putus asa. "Ingat permainan petak umpet?" Tapi gadis kecil itu telah tertidur, kelelahan oleh kegembiraan pagi itu. Napasnya yang lembut dan tidak teratur memecah kesunyian mutlak yang dituntut kantor itu. Pintu terbuka dengan presisi militer yang khas. Baskara Gunawan masuk seperti biasa, seperti seorang jenderal yang memeriksa medan perang. Mata kelabunya menyapu setiap sentimeter ruangan mencari ketidaksempurnaan. Tinggi, mengesankan, mengenakan setelan jas yang harganya lebih mahal dari gaji tahunan Dewi. Dia adalah personifikasi kesuksesan bisnis yang kejam. Di usianya yang ke-42 tahun, ia telah membangun kerajaan keuangan di atas puing-puing apapun yang menyerupai belas kasih manusia. Dewi otomatis berdiri, seperti seorang prajurit di hadapan komandannya, jantungnya berdebar begitu kencang hingga ia yakin pria itu bisa mendengarnya. "Selamat pagi, Pak Baskara," katanya dengan suara yang ia harap terdengar normal. "Laporan agenda hari ini." "Bacakan," jawabnya tanpa memandangnya, langsung menuju mejanya sambil membuka laptop dengan gerakan mekanis dan efisien. Dewi mulai membacakan daftar janji, rapat, panggilan, dan kontrak yang perlu perhatian. Suaranya bekerja dengan otomatis, sementara pikirannya meneriakkan doa dalam hati agar Bunga tidak terbangun. Saat itulah terjadi. Suara kecil dan manis membelah kesunyian kantor seperti kicau burung di katedral. "Ibu, pipis," kata Bunga dengan keluguan alami anak-anak. Suara kecilnya yang jernih menggema di ruangan mewah itu. Baskara berhenti mengetik. Jari-jarinya terdiam di atas keyboard seperti cakar yang siap menerkam. Perlahan, sangat perlahan dia mengangkat matanya dari komputer dan menatap lurus ke arah Dewi. "Apa itu tadi?" Tanyanya, setiap kata diucapkan dengan presisi tajam sebilah pisau. Dewi merasa dunia runtuh di sekelilingnya. Inilah saatnya, momen di mana ia akan kehilangan segalanya. Pekerjaan yang menghidupi putrinya, stabilitas yang telah mereka bangun, masa depan yang coba ia jamin untuk Bunga. Saya bisa jelaskan, mulainya, tapi suaranya gagal total. "Ibu," panggil Bunga lebih keras, mulai merengek, seperti yang dilakukan anak kecil saat butuh perhatian. "Ibu di mana?" Baskara bangkit dari kursinya dengan keanggunan predator seekor kucing besar. Setiap langkahnya menuju rak buku tempat Bunga bersembunyi, menggema dalam keheningan seperti ketukan palu yang menyegel takdir Dewi. Ketika dia memutari rak buku dan melihat sosok mungil itu duduk di lantai, dikelilingi buku mewarnai dan pensil warna yang berserakan, dengan air mata mulai terbentuk di matanya yang besar dan bingung, Dewi memejamkan mata dan menunggu apa yang tak terhindarkan. "Halo," kata Bunga dengan suara sedikit gemetar, menatap pria tinggi berjas gelap itu. Dia memeluk boneka kainnya lebih erat ke dada, seperti yang dilakukan anak kecil saat merasa tidak aman. Yang tidak diduga Dewi adalah kesunyian. Kesunyian yang begitu dalam dan lama sehingga membuatnya membuka mata untuk melihat apa yang terjadi. Baskara Gunawan, pria yang telah memecat karyawan karena terlambat 2 menit, pengusaha ditakuti yang menganggap emosi manusia sebagai kelemahan yang tidak dapat diterima. Berdiri diam membeku, menatap Bunga dengan ekspresi yang belum pernah Dewi lihat sebelumnya. Gadis kecil itu balas menatapnya. Mata besarnya yang lugu, penuh rasa ingin tahu, tidak mengerti mengapa suasana menjadi begitu tegang. Dia mengayunkan boneka kainnya sedikit dan bergumam, "Halo, lebih pelan lagi?" seperti yang dilakukan anak-anak pemalu. Dan untuk pertama kalinya, dalam 2,5 tahun bekerja, Dewi melihat sesuatu di mata Baskara yang belum pernah ia lihat sebelumnya. Kerentanan mutlak di hadapan kepolosan murni seorang anak berusia 3 tahun. Waktu seolah membeku saat itu. Baskara Gunawan, pria yang telah membangun sebuah kerajaan di atas fondasi sikap dingin yang diperhitungkan, tetap tak bergerak di hadapan Bunga yang mungil. Mata kelabunya, yang terbiasa membedah kontrak bernilai miliaran dan menilai lawan bisnis, kini terpaku pada anak itu dengan intensitas yang berbeda, seolah sedang melihat sesuatu yang sudah lama ia lupakan keberadaannya. Bunga memeluk boneka kainnya lebih erat. Mata besarnya yang penuh rasa ingin tahu mengamati pria jangkung berjas gelap itu. Ia memiringkan kepalanya sedikit, gerakan tak sadar yang ia lakukan saat mencoba memahami sesuatu yang baru. "Ibu," gumamnya lagi, suara mungilnya membelah kesunyian yang berat seperti bilah pisau tipis. Dewi merasa kakinya gemetar. Setiap detik yang berlalu tanpa ledakan amarah dari Baskara adalah detik penderitaan tambahan.
Ia terlalu mengenal tanda-tanda kemarahan terpendam pria itu, rahang yang terkatup, napas yang terkendali, cara tinjunya terkepal tanpa terasa, tetapi kali ini ada sesuatu yang berbeda. Baskara berkedip perlahan, seolah terbangun dari kesurupan. Mulutnya sedikit terbuka, lalu tertutup lagi. Dia menelan ludah, sebuah gestur yang begitu manusiawi, begitu rentan, sehingga Dewi hampir tidak percaya melihatnya. Transformasi itu tidak terjadi dalam semalam. Pada hari-hari setelah pertemuan pertama itu, tarian diam dan hati-hati mulai berkembang di antara mereka bertiga. Baskara tidak memecat Dewi, dia tidak berteriak. Dia bahkan tidak menyebutkan insiden itu. Dia hanya bergumam sesuatu tentang kita selesaikan ini nanti, dan masuk ke ruang pribadinya, meninggalkan Dewi dalam kebingungan total. Keesokan paginya, ketika Dewi tiba di kantor masih membawa bunga yang bersembunyi, karena tempat penitipan anak masih akan tutup beberapa hari lagi, ia menemukan sesuatu yang tak terduga di atas mejanya. Satu set kecil perlengkapan aktivitas anak, pensil warna baru, lembaran kertas, beberapa buku mewarnai yang sesuai untuk usianya. Tidak ada catatan, tidak ada penjelasan. Hanya perlengkapan yang tertata dengan presisi militer yang sama yang diterapkan Baskara pada segala hal dalam hidupnya. Dewi melihat sekeliling dengan bingung. Baskara belum tiba. Dia mengambil barang-barang itu dengan tangan gemetar, merasa seolah sedang menyentuh barang bukti kejahatan yang tidak ia mengerti. Hore! Bunga bertepuk tangan saat melihat buku-buku baru. Bagus, Ibu, boleh? Boleh, sayang, bisik Dewi, masih mencerna ketidakmungkinan situasi itu. Tapi ingat janji kita? Diam! Bunga melengkapi dengan khidmat, sudah duduk di sudutnya dengan harta karun barunya. 15 menit kemudian, langkah kaki yang mantap di koridor mengumumkan kedatangan Baskara. Dewi mempersiapkan mental untuk apapun, omelan yang tertunda, pemecatan yang ditangguhkan, sebuah ultimatum. Tetapi ketika dia masuk, matanya otomatis tertuju ke sudut tempat Bunga sedang asik mewarnai gambar kupu-kupu. Dia berhenti sejenak. Dewi melihat bahunya rileks, nyaris tak terlihat. Selamat pagi, katanya, tetapi suaranya terdengar berbeda, kurang tajam, lebih manusiawi. Selamat pagi, Pak Baskara, jawab Dewi. Mencoba membaca ekspresinya, Baskara berjalan ke mejanya, tetapi Dewi memperhatikan bagaimana matanya berulang kali kembali ke tempat Bunga bermain dalam diam. Gadis kecil itu telah memilih warna-warna cerah untuk kupu-kupu. Merah muda cerah, kuning menyala, biru elektrik. Kombinasi yang oleh orang dewasa manapun akan dianggap berlebihan, tetapi ia terapkan dengan keseriusan seorang seniman yang menciptakan mahakaryanya. Siang hari. Kontak langsung pertama terjadi saat jam makan siang. Dewi telah membawakan bekal untuk Bunga. Roti lapis dipotong kecil-kecil, jus kotak, beberapa potong buah. Gadis kecil itu makan dengan konsentrasi intens anak-anak, sesekali berbicara pelan dengan bonekanya. Baskara keluar dari ruangannya. Mungkin hendak mengambil makan siang eksekutifnya yang biasa, tetapi berhenti ketika melihat pemandangan domestik itu berlangsung di sudut kantor korporatnya. Bunga mengangkat matanya dan melihatnya. Kali ini tidak ada kecanggungan yang sama seperti hari sebelumnya. Dia tersenyum senyum kecil namun tulus dan melambaikan tangan mungilnya. Halo, katanya singkat. Baskara terpaku. Dewi menahan napas, menunggu, entah apa. Perlahan, sangat perlahan, Baskara mengangkat tangannya dan balas melambai. Gerakan itu mekanis, canggung, seolah dia sedang belajar kembali bahasa yang telah ia lupakan selama puluhan tahun. Halo, jawabnya. Suaranya pelan dan ragu. Bunga bertepuk tangan gembira, seolah pria itu baru saja melakukan trik paling mengesankan di dunia. Kemudian dengan kemurahan hati alami anak-anak, ia mengulurkan sepotong apel ke arahnya. Mau? Tawarnya dengan ketulusan mutlak. Dewi melihat Baskara menelan ludah, melihat tangannya sedikit gemetar. Ia melihat sesuatu retak di balik mata kelabu yang selama ini selalu sedingin baja. Saya sudah makan siang, bohongnya. Suaranya serak, tapi terima kasih. Bunga mengangkat bahu dengan ketidakpedulian anak-anak dan kembali makan, sudah melupakan interaksi itu. Baginya, itu hanya momen berbagi yang normal. Bagi Baskara itu adalah gempa bumi hening yang mengguncang fondasi dirinya. Seminggu kemudian, perubahan mulai terasa halus, nyaris tak terlihat. Baskara mulai datang beberapa menit lebih lambat, seolah ingin memberi waktu bagi Dewi dan Bunga untuk mapan dengan nyaman. Dia mulai berbicara lebih pelan di telepon ketika gadis kecil itu ada di dekatnya. Suatu kali, Dewi memergokinya, mengamati Bunga menggambar, ekspresi ketertarikan murni di wajahnya. Pada hari Kamis minggu itu, segalanya berubah total. Bunga telah selesai mewarnai sebuah gambar.
Kali ini sebuah rumah dengan sebuah keluarga di depannya. Seperti biasa, warnanya cerah dan sedikit keluar garis, tetapi ada sesuatu yang sangat menyentuh dalam cara ia menggambar sosok-sosok yang bergandengan tangan. Secara impulsif, ia bangkit dari sudutnya dan berjalan ke meja Baskara. Dewi hampir berteriak kaget, tetapi suaranya tercekat di tenggorokan ketika melihat ekspresi di wajah bosnya. Bunga memegang gambar itu dengan kedua tangan, mengulurkannya ke arah pria itu dengan kehidmatan seseorang yang menawarkan hadiah berharga. "Untuk Om," katanya singkat. Baskara menatap kertas itu, seolah-olah itu adalah dokumen hukum yang rumit yang perlu dianalisis. Tangannya gemetar ketika mengambilnya, memegangnya dengan sangat hati-hati, seolah terbuat dari bahan yang paling rapuh di dunia. Ini sangat indah," katanya. Dan Dewi terkejut mendengar emosi tulus dalam suaranya. Ini keluarga bahagia, jelas Bunga dengan kearifan sederhana anak-anak. Lihat mereka pegangan tangan. Baskara mengamati gambar itu untuk waktu yang lama. Dewi melihat ketika setetes air mata terbentuk di sudut matanya, dengan cepat disembunyikan, tetapi tidak sebelum ia menyadarinya. "Terima kasih banyak," katanya kepada Bunga, suaranya nyaris berbisik. "Akan Om simpan di sini." Dengan gerakan hati-hati, ia meletakkan gambar itu di atas mejanya, di samping dokumen-dokumen pentingnya. Bunga tersenyum cerah dan kembali ke sudutnya, puas dengan misinya yang telah selesai. Dewi mengamati Baskara, yang terus memandangi gambar itu sepanjang sisa sore. Sesekali menyentuhnya, seolah ingin memastikan itu nyata. 2 hari kemudian, transformasi Baskara tidak luput dari perhatian karyawan lain. Sekretaris luarnya Vina berkomentar pelan kepada Dewi bahwa bosnya telah membatalkan 3 rapat tanpa alasan yang jelas. Rekan-rekannya mulai berbisik tentang kurangnya fokusnya baru-baru ini selama konferensi video. Tapi Dewi melihat apa yang tidak dilihat orang lain. Dia melihat bagaimana pria itu mulai tersenyum, bukan senyum bisnis yang diperhitungkan, tetapi sesuatu yang tulus dan mengejutkan. Dia melihat bagaimana dia memandang Bunga dengan kelembutan yang mengubah total raut wajahnya. Dia melihat bagaimana dia mulai datang lebih lambat dan pulang lebih awal, seolah ingin memaksimalkan waktu yang dihabiskannya di hadapan mereka. Pada hari Jumat, dia melakukan sesuatu yang sama sekali tidak terduga. "Dewi," katanya, suaranya ragu-ragu. "Kalian ada rencana untuk akhir pekan?" Dewi berkedip bingung. Dalam 2-5 tahun bekerja, dia tidak pernah menanyakan apapun tentang kehidupan pribadinya. Tidak, Pak. Biasanya kami di rumah saja." Baskara mengangguk seolah sedang mengambil keputusan penting. "Ada taman di dekat sini dengan mainan anak-anak." Dia berhenti menatap Bunga yang sedang menggambar mahakarya lainnya. "Saya pikir mungkin jika kalian mau, kita bisa pergi bersama." Keheningan yang terjadi selanjutnya begitu dalam sehingga Dewi bisa mendengar detak jantungnya sendiri. Baskara Gunawan, pria yang tidak pernah menunjukkan minat pada apapun selain keuntungan dan kontrak, mengundang mereka jalan-jalan ke taman. Itu akan sangat menyenangkan, Dewi berhasil berkata, masih memproses ketidaknyataan situasi itu. Bunga, yang hanya menangkap kata taman dan mainan, bertepuk tangan antusias. "Taman, Parasotan!" serunya, berlari ke arah Baskara dan meraih tangannya dengan keluguan anak-anak. Dewi melihat Baskara menatap tangan mungil yang melingkari jari-jarinya. Melihat bagaimana dia menelan ludah, bagaimana matanya dipenuhi kerentanan yang mulai ia kenali. Dan untuk pertama kalinya sejak mengenalnya, Baskara Gunawan tersenyum, senyuman yang sampai ke matanya. Akhir pekan tiba dengan kecemasan yang tidak bisa Baskara sebutkan namanya. Untuk pertama kalinya dalam beberapa dekade, ia telah membatalkan janji, pertemuan di klub, konferensi virtual dengan investor Jepang, bahkan ritual sucinya meninjau laporan triwulanan. Semua untuk menghabiskan sore di taman dengan seorang wanita yang telah ia kenal selama bertahun-tahun tetapi tidak pernah benar-benar ia lihat, dan seorang anak yang dalam beberapa hari telah membalikan dunianya. Dia berdiri di depan cermin kamar mandi selama beberapa menit, mempelajari bayangannya sendiri seolah-olah itu orang asing. Pakaian apa yang dipakai orang untuk bermain di taman? Pada usia 42 tahun, Baskara Gunawan tidak tahu. Dia memilih celana jeans yang pertama ia kenakan setelah bertahun-tahun dan kaos polo, merasa sangat rentan tanpa baju zirah setelan jas pesanannya. 2 jam kemudian, Dewi memegang tangan Bunga saat mereka menunggu di gerbang taman, sarafnya sendiri tegang. Dia menghabiskan sepanjang pagi mempertanyakan kewarasan situasi itu. Apa yang dilakukan seorang karyawan biasa bertemu dengan bosnya untuk jalan-jalan di taman? Dan mengapa jantungnya berdebar setiap kali berpikir akan melihatnya di luar lingkungan kantor? Bunga berayun tidak sabar di sampingnya,
Matanya berbinar menantikan permainan yang akan datang. Dia mengenakan gaun favoritnya, biru dengan motif bunga-bunga kecil yang dibeli Dewi saat diskon berbulan-bulan lalu dan memegang boneka kainnya seperti biasa. "Ibu, kapan Om datang?" tanya Bunga berjinjit naik. "Turun. Sebentar lagi, sayang," jawab Dewi, memeriksa waktu di ponselnya untuk ke-10 kalinya dalam 5 menit. Saat itulah mereka melihatnya mendekat. Baskara berjalan dengan langkah ragu, tangannya jelas gugup di dalam saku celananya. Dewi terkejut melihatnya dalam pakaian santai. Dia tampak seperti orang yang sama sekali berbeda, lebih muda, lebih manusiawi. Bunga adalah yang pertama bereaksi. Dia melepaskan tangan ibunya dan berlari ke arahnya dengan kegembiraan tak terkendali anak-anak. "Om datang! Om datang!" teriaknya, berhenti tepat di depannya, lehernya mendongak ke belakang agar bisa melihat wajahnya. Baskara melihat ke bawah, ke sosok mungil yang berseri-seri itu, dan Dewi melihat wajahnya melembut total. Dia berjongkok perlahan sampai sejajar dengan Bunga. Sebuah gerakan yang tampak alami, tetapi Dewi tahu itu membutuhkan usaha bagi seorang pria yang terbiasa memandang dunia dari atas. "Halo, cantik," katanya, suaranya lebih lembut dari yang pernah Dewi dengar. "Siap bermain?" Bunga bertepuk tangan dan mengangguk penuh semangat, lalu tanpa basa-basi mengulurkan tangan mungilnya ke arahnya. Baskara menatap tangan yang terulur itu dengan ekspresi takjub yang hampir kekanak-kanakan sebelum menyambutnya dengan hati-hati. 30 menit kemudian taman itu ramai untuk Sabtu sore. Keluarga-keluarga tersebar di halaman rumput, anak-anak berlarian di antara mainan, suara tawa dan obrolan menciptakan simfoni kehidupan normal yang sangat asing bagi Baskara. Mereka berjalan ke area anak-anak, Bunga praktis melompat-lompat kegirangan di antara 2 orang dewasa itu. Dewi mengamati Baskara diam-diam, terpesona oleh bagaimana dia tampak menyerap setiap detail lingkungan itu. Aroma rumput yang baru dipotong, suara riang anak-anak, sensasi matahari di kulitnya tanpa perlindungan kaca kantornya, perosotan. Bunga mengumumkan menunjuk ke mainan berwarna-warni itu. "Ayo ikut!" Baskara ragu-ragu, menatap perosotan itu seolah itu adalah tantangan bisnis yang rumit. Dewi melihat keningnya sedikit berkerut, ekspresi konsentrasi yang biasa ia gunakan saat menganalisis kontrak. "Om tidak tahu apa Om," mulainya. Tapi Bunga sudah melepaskan tangannya dan berlari menuju tangga. "Gampang!" teriaknya dari atas mainan. "Lihat!" Dan sebelum salah satu orang dewasa bisa bereaksi, dia meluncur ke bawah, tertawa keras saat turun. Dia tiba di bawah dengan rambut acak-acakan dan senyum yang sepertinya menerangi seluruh taman. "Sekarang Om," katanya, berlari kembali ke Baskara dan menarik tangannya. "Bunga!" Om Baskara terlalu besar untuk perosotan, Dewi mulai menengahi, tapi berhenti ketika melihat ekspresi di wajah pria itu. Baskara menatap Bunga dengan intensitas yang menyayat hati. Ada sesuatu yang pecah di balik mata kelabu itu. Puluhan tahun kontrol, bertahun-tahun kehidupan yang diukur hanya dalam angka dan keuntungan. Masa kecil yang dia sendiri lupa pernah ada. Mungkin Om bisa coba," katanya. Suaranya nyaris berbisik. Dewi menyaksikan terpesona saat Baskara Gunawan, pria yang memimpin rapat bernilai miliaran, dengan canggung menaiki tangga kecil perosotan anak-anak. Kakinya yang panjang nyaris tidak muat. Gerakannya hati-hati dan ragu-ragu, tetapi ada sesuatu yang sangat menyentuh dalam tekadnya menghadapi tantangan yang tampaknya sederhana itu. Di atas, dia berhenti sejenak, melihat ke bawah di mana Bunga bertepuk tangan antusias. Dewi melihatnya memejamkan mata, menarik napas dalam-dalam, dan membiarkan dirinya meluncur. Turunnya hanya berlangsung beberapa detik, tetapi ketika Baskara tiba di bawah, sesuatu yang mendasar telah berubah dalam ekspresinya. Dia tersenyum. Bukan senyum bisnis yang diperhitungkan, tetapi senyum tulus, terkejut, seolah baru saja menemukan sesuatu yang indah yang tidak ia ketahui ada. Bunga meledak dalam tepuk tangan, lalu melemparkan dirinya ke dalam pelukannya dengan impulsivitas total anak-anak. Baskara menangkapnya secara naluriah, lengannya melingkarinya dengan perlindungan alami yang membuat hati Dewi sesak. 1 jam kemudian, mereka telah mencoba semua mainan yang sesuai untuk usia Bunga. Baskara telah mendorongnya di ayunan, membantunya menyeberangi jembatan tali, memegang tangannya saat dia melompat di atas pegas berwarna-warni. Dengan setiap pengalaman baru, Dewi melihat lapisan-lapisan sikap dingin terkelupas dari pria yang ia kira ia kenal. Sekarang mereka duduk di bangku, di tempat teduh, Bunga bermain pasir beberapa meter jauhnya. Keheningan di antara Dewi dan Baskara terasa nyaman, syarat dengan keintiman baru yang tak terduga. "Terima kasih," kata Baskara tiba-tiba, suaranya pelan dan tulus. "Untuk apa?" tanya Dewi, menoleh untuk menatapnya.
Karena mengizinkan saya menjadi bagian dari ini, jawabnya. Memberi isyarat samar ke arah taman, keluarga di sekitar dan bunga yang sedang membangun istana pasir dengan konsentrasi penuh. Saya sudah lupa bahwa ini ada. Dewi merasakan sesuatu yang sesak di dadanya. Anda tidak pernah memiliki masa kecil yang normal? Baskara tertawa tapi tidak ada kegembiraan dalam suaranya. Masa kecil, sekolah asrama sejak usia 6 tahun. Liburan di rumah dengan pengasuh, akhir pekan dengan guru privat. Ayahku bilang bersenang-senang itu buang-buang waktu. Dan Anda percaya itu? Tanya Dewi lembut. Sampai bertemu kalian berdua, saya bahkan tidak mempertanyakannya, akunya. Saya pikir kontrol dan kesuksesan sudah cukup. Saya pikir cinta adalah kelemahan. Pada saat itu bunga berlari ke arah mereka. Tangan mungilnya kotor oleh pasir. Matanya berbinar karena kebahagiaan murni. Lihat apa yang aku buat, katanya menunjukkan gundukan pasir kecil yang nyaris tidak berdiri tegak. Ini istana untuk kalian tinggali. Baskara mengambil ciptaan rapuh bunga dengan kehati-hatian yang sama seperti yang akan ia berikan pada dokumen berharga. Dewi melihat matanya berkaca-kaca yang ia tahan sekuat tenaga. Ini istana terindah yang pernah Om lihat, katanya. Suaranya tercekat. Terima kasih sudah membuatnya untuk kami. Bunga tersenyum cerah, lalu naik ke bangku di antara mereka berdua, bersandar secara alami pada Baskara, seolah-olah dia adalah keluarga. Dewi melihat pria itu menelan ludah, melihat lengannya ragu-ragu sebelum melingkarinya dengan protektif. 2 jam kemudian matahari mulai terbenam ketika mereka akhirnya memutuskan untuk pulang. Bunga terlihat sangat lelah, kelopak matanya berat setelah seharian bermain. Baskara menggendongnya dan dia tertidur di dadanya, satu tangan mungilnya mencengkeram kain kemejanya. Dia percaya sepenuhnya pada Anda, kata Dewi sambil berjalan menuju mobil Baskara. Saya tidak tahu apakah saya pantas mendapatkan kepercayaan ini, jawabnya, menatap wajah tenang Bunga. Anak-anak bisa merasakan siapa yang baik, kata Dewi sederhana. Mereka tidak salah menilai hal-hal seperti itu. Baskara berhenti berjalan tiba-tiba. Ketika Dewi menoleh untuk menatapnya, dia melihat air mata mengalir deras di wajahnya. Dewi, katanya, suaranya pecah karena emosi. Saya tidak tahu bagaimana menjalani kehidupan yang kalian tunjukkan ini. Saya tidak tahu bagaimana menjadi orang yang dilihat Bunga saat dia menatap saya. Dewi merasa hatinya hancur melihat kerentanan mutlak pria berkuasa yang sedang menggendong putrinya yang tertidur. Secara naluriah, dia mengulurkan tangan dan menyentuh wajahnya, menyeka air mata dengan kelembutan yang membuat Baskara memejamkan mata. Anda tidak perlu tahu segalanya sekaligus, bisiknya. Anda hanya perlu mau belajar. Saya mau, katanya dengan intensitas yang mengejutkannya. Demi Tuhan, saya sangat mau. Tapi bagaimana? Bagaimana jika saya mengacaukan segalanya? Bagaimana jika saya tidak tahu cara mencintai kalian seperti yang pantas kalian dapatkan? Cinta bukanlah sesuatu yang Anda tahu, jawab Dewi. Air matanya sendiri mulai jatuh. Itu sesuatu yang Anda rasakan, dan Anda pilih setiap hari. Baskara menatap matanya lama. Bunga masih tertidur damai di antara mereka. Pada saat itu, sesuatu terjalin di antara mereka bertiga. Sebuah ikatan yang melampaui logika, kenyamanan, atau harapan sosial. Kalau begitu saya memilih, bisiknya. Saya memilih kalian. Setiap hari. Seumur sisa hidup saya memilih kalian. Dalam perjalanan pulang, Bunga terbangun, masih mengantuk dan bingung. Ketika dia sadar berada di mobil Baskara yang tersenyum padanya melalui kaca spion, dia bertepuk tangan dengan gembira. Ini hari terbaik. Umumnya dengan keyakinan mutlak anak-anak, besok kita bisa lakukan lagi? Baskara tertawa, tawa tulus, bebas, yang memenuhi seluruh mobil. Kita bisa lakukan ini kapanpun kamu mau, cantik janjinya. Dan Dewi tahu dia serius. Saat mobil meluncur di jalanan kota, Dewi memandang pria di sampingnya. Bukan lagi bos yang dingin dan pengendali yang ia kenal, tetapi seseorang yang benar-benar baru, stimulus yang sedang menemukan kembali apa artinya hidup. Dan ia tahu, dengan kepastian yang menghangatkan hatinya, bahwa hidup mereka tidak akan pernah sama lagi. Perubahan itu tidak luput dari perhatian. Pada hari Senin setelah kunjungan ke taman, ketika Baskara tiba di kantor dengan senyum yang tidak bisa ia sembunyikan, sekretaris luarnya, Vina, mengangkat alis karena terkejut. Dia menggumamkan sesuatu yang tak terdengar kepada resepsionis, yang pada gilirannya bertukar pandang, penuh arti dengan asisten administrasi. Bisikan-bisikan kecil mulai beredar di koridor. Pak Baskara, berbeda, bisik staf. Kebersihan. Lebih tenang, kata satpam. Gedung, hampir manusiawi. Seseorang dari bagian akuntansi memberanikan diri.
dan langsung menyesali kelancangannya. Baskara merasakan tatapan itu, mendengar bisikan yang berhenti ketika dia lewat, tetapi untuk pertama kalinya dalam kehidupan profesionalnya, dia tidak peduli. Ada hal-hal yang lebih penting memenuhi pikirannya, seperti suara tawa Bunga yang terngiang di benaknya, seperti perasaan tangan mungilnya yang percaya di tangannya, seperti cara Dewi menyentuh wajahnya dengan kelembutan yang tidak ia sangka ada. 3 hari kemudian, rapat pertama minggu itu dijadwalkan pukul 10 pagi. Mitra bisnis penting, kontrak bernilai miliaran dipertaruhkan, jenis pertemuan yang biasanya menyita perhatian penuhnya. Baskara sedang meninjau dokumen akhir ketika mendengar suara yang dikenalnya menggema dari kantor luar. "Ibu, boleh aku menggambar?" tanya Bunga, suara kekanak-kanakannya menembus dinding kaca seperti melodi. Baskara merasakan senyum tanpa sadar terbentuk di bibirnya. Dia melihat jam. Masih ada 15 menit sebelum rapat. Dia bangkit dari kursinya, menyimpan kertas-kertas itu di laci, dan berjalan menuju kantor tempat Dewi bekerja. Bunga sudah duduk di sudut biasanya, dikelilingi pensil warna dan lembaran kosong. Konsentrasi khas anak-anak terukir di wajah mungilnya. Ketika dia melihat Baskara mendekat, wajahnya berseri-seri. "Om," katanya, langsung melepaskan pensilnya dan berlari ke arahnya. "Halo, cantik," jawab Baskara, otomatis berjongkok agar sejajar dengannya. Gerakan itu sudah menjadi alami, naluriah. "Lihat apa yang aku buat." Bunga memegang sebuah gambar. Kalis ini Nistia Soscok bergandengan tangan di bawah matahari kuning raksasa. Ini kita di taman. Baskara merasakan sesuatu yang sesak di dadanya. Dia mengambil gambar itu dengan hati-hati, mempelajari setiap goresan warna yang keluar garis, setiap detail yang tidak sempurna, namun sangat sempurna. "Ini indah," katanya, suaranya tercekat. "Boleh Om simpan yang ini juga?" Bunga mengangguk penuh semangat. Lalu, tanpa basa-basi, naik ke pangkuannya. Pintu kantor terbuka dan 3 pria berjas masuk, diikuti oleh Vina yang tampak gugup. "Pak Baskara, para bapak ini datang sedikit lebih awal," Vina mulai menjelaskan. Tetapi suaranya menghilang ketika melihat pemandangan di depannya. Baskara Gunawan, pengusaha paling ditakuti di kota, sedang duduk di lantai dengan seorang anak berusia 3 tahun di pangkuannya, dikelilingi oleh gambar anak-anak dan pensil warna yang berserakan. Keheningan yang terjadi selanjutnya mutlak. Dewi merasa darahnya membeku. Bunga, yang tidak menyadari ketegangan di ruangan itu, terus menunjukkan gambarnya kepada Baskara, membisikkan penjelasan tentang warna yang ia pilih. 3 pengusaha itu, Baskara mengenali mereka sebagai perwakilan dari salah satu pengembang properti terbesar di negara itu, tetap terpaku di pintu. Ekspresi mereka berganti-ganti antara kebingungan dan ketidaksetujuan yang ditutup-tutupi. Pak Baskara, yang tertua dari kelompok itu berdeham, jelas tidak nyaman. "Mungkin lebih baik kita jadwalkan ulang pertemuan ini ke waktu yang lebih pantas." Baskara merasakan lengan mungil Bunga mengerat di lehernya ketika dia merasakan ketegangan dalam suara orang asing itu. Naluri melindunginya muncul, dia memeluk Bunga lebih erat, sebuah gestur yang mengejutkan semua orang di ruangan itu, termasuk dirinya sendiri. "Tidak perlu," kata Baskara. Suaranya kembali mendapatkan otoritasnya yang biasa, tetapi tetap mempertahankan kelembutan yang sebelumnya tidak ada. "Bunga, sayang, Om perlu bicara dengan bapak-bapak ini sekarang. Kamu bisa tunggu sama Ibu." Bunga menatapnya dengan keseriusan kekanak-kanakan yang menyayat hati. "Nanti Om kembali lagi?" tanyanya dengan suara mungil, syarat dengan ketidakamanan yang membuat Baskara merasakan sakit fisik di dadanya. "Om selalu kembali," janjinya, mencium keningnya dengan sikap alami yang membuat Dewi ternganga. "Kamu adalah hal terpenting di dunia Om sekarang." 45 menit kemudian, rapat itu menjadi bencana. Para pengusaha, yang jelas bingung dengan perubahan perilaku Baskara, mempertanyakan kemampuannya untuk berkonsentrasi, menyiratkan keraguan tentang kompetensi profesionalnya, dan meninggalkan kantor dengan kontrak yang tidak ditandatangani dan ekspresi tidak setuju. Vina telah mengamati semuanya dengan kecemasan yang meningkat. Begitu para tamu pergi, dia mengetuk pintu kantor Baskara dengan ragu-ragu. "Permisi Pak," katanya, suaranya tegang. "Bolehkah saya berbicara sebentar?" Baskara mendongak dari dokumen yang pura-pura ia tinjau, pikirannya bersama Bunga yang menghabiskan seluruh rapat dengan cemas, bertanya pelan kepada Dewi apakah Om marah padanya. "Ya Vina, ada apa?" Vina menarik napas dalam-dalam. Tangannya sedikit gemetar saat memegang map di dadanya. "Pak Baskara, saya sudah bekerja dengan Bapak selama 5 tahun. Mulainya, setiap kata jelas membutuhkan usaha. Saya selalu menghormati profesionalisme Anda, dedikasi Anda pada pekerjaan." Baskara mengerutkan kening,
merasakan cover yang akan terjadi selanjutnya. Tapi akhir-akhir ini, Vina melanjutkan, suaranya menguat. Bapak tampak berbeda, terganggu. Klien mulai berkomentar. Hari ini saja perwakilan dari PT Jaya Mandiri mempertanyakan apakah Bapak masih memiliki komitmen yang sama terhadap bisnis. Dan kamu setuju dengan mereka? Tanya Baskara, suaranya berbahaya pelan. Vina menelan ludah tetapi mempertahankan posisinya. Di samping ini Bapak perlu memutuskan apakah ingin menjadi pengusaha atau sesuatu yang lain, katanya. Kata-kata terakhir keluar hampir seperti bisikan. Karena di dunia bisnis, situasi ini dengan karyawan itu dan anaknya bisa dilihat sebagai tidak pantas. 2 jam kemudian, Baskara telah menyuruh Vina pulang lebih awal dengan alasan perlu meninjau kontrak penting. Sebenarnya dia sedang duduk di kursi eksekutifnya, memandangi dinding kaca ke tempat Dewi bekerja dengan Bunga yang bermain dengan tenang di sampingnya. Kata-kata Vina menggema di benaknya seperti vonis. Tidak pantas, dipertanyakan, tidak profesional. Selama 4 dekade hidupnya, kata-kata itu akan menjadi tusukan mematikan bagi reputasinya. Selama 4 dekade, dia akan segera menghilangkan sumber gangguan apapun, tanpa ragu, tanpa penyesalan. Sekarang, menatap Bunga, yang menggambar dengan lidah sedikit terjulur karena konsentrasi, melihat Dewi yang mengatur dokumen dengan efisiensi yang sama seperti biasanya, tetapi sekarang dengan senyum lembut di bibirnya, Baskara merasakan sesuatu yang sama sekali berbeda. Untuk pertama kalinya dalam hidupnya, dia tidak peduli dengan apa yang dipikirkan orang lain. Bunga mengangkat matanya dari gambar dan melihatnya mengamati melalui kaca. Wajahnya langsung berseri-seri. Dan dia melambai dengan antusias, menepukkan tangan mungilnya ke kaca, seolah ingin menyentuhnya. Baskara merasakan hatinya sesak oleh emosi murni. Dia bangkit dari kursinya, membuka pintu yang memisahkan kedua ruangan dan berjalan ke arahnya. "Boleh Om lihat apa yang sedang kamu buat?" tanyanya, berjongkok di sampingnya. "Ini Om lagi." Bunga mengumumkan dengan bangga, menunjukkan gambar di mana sosok tinggi berjas berdiri di samping sosok kecil bergaun biru. "Om teman favoritku di seluruh dunia." Baskara memejamkan mata sejenak, berjuang melawan emosi yang mengancam akan meluap. Ketika membukanya lagi, Dewi sedang menatapnya dengan ekspresi khawatir. "Apa terjadi sesuatu?" tanyanya lembut. "Orang-orang berpikir kalian adalah masalah," kata Baskara terus terang, suaranya syarat dengan rasa sakit yang tidak bisa ia sembunyikan. Dewi merasa dunia runtuh di sekelilingnya. "Saya tahu ini akan terjadi," gumamnya, tangannya gemetar. "Saya tahu kami akan menimbulkan masalah untuk Anda." "Tidak," kata Baskara dengan ketegasan yang mengejutkannya. "Kalian bukan masalahnya. Masalahnya adalah dunia yang berpikir bahwa cinta dan kebahagiaan adalah kelemahan." Bunga merasakan ketegangan di antara orang dewasa, meletakkan pensilnya dan naik ke pangkuan Baskara, lengan mungilnya melingkari lehernya dalam pelukan menghibur. "Jangan sedih," bisiknya di telinganya, suaranya semanis madu. "Aku sayang sekali sama Om." Pada saat itulah Baskara Gunawan mengambil keputusan terpenting dalam hidupnya. Di penghujung hari, Baskara mengadakan rapat luar biasa dengan semua karyawan kantor. Dewi mengamati dengan gugup dari mejanya, Bunga tertidur pulas di pelukannya setelah sore yang penuh gambar dan permainan. Vina tiba dengan raut tegang, diikuti oleh karyawan lain yang berbisik-bisik tentang alasan pertemuan mendadak itu. Semua orang mengambil posisi di ruang konferensi, menunggu kata-kata bos mereka dengan campuran rasa ingin tahu dan ketakutan. Baskara berdiri, memandangi setiap wajah di sekeliling meja, dan akhirnya berbicara. "Selama bertahun-tahun, saya membangun hidup dan karir saya di atas dasar bahwa perasaan adalah kelemahan." Mulainya, suaranya jelas dan tegas. "Saya percaya bahwa untuk dihormati saya harus dingin, bahwa untuk menjadi efisien saya harus tidak manusiawi." Gumaman pelan beredar di ruangan itu. Vina menggigit bibir bawahnya, jelas cemas. "Tapi saya baru sadar bahwa saya salah," lanjut Baskara. Matanya beralih ke Dewi dan Bunga. "Saya menemukan bahwa kekuatan sejati tidak datang dari isolasi, tetapi dari koneksi. Bukan dari kontrol, tetapi dari cinta." Keheningan di ruangan itu memekakkan telinga. Dewi Wijaya dan putrinya, Bunga, telah mengajari saya lebih banyak tentang kepemimpinan, kemanusiaan dan kesuksesan sejati dalam beberapa minggu daripada yang diajarkan 40 tahun bisnis kepada saya, Baskara menyatakan, suaranya bergetar karena emosi. "Dan jika itu mengganggu seseorang, jika itu mempertanyakan kemampuan profesional saya, maka mungkin inilah saatnya untuk mempertanyakan profesional seperti apa yang kita inginkan." Vina menelan ludah,
Matanya berkaca-kaca karena malu. Mulai hari ini, Baskara menyimpulkan, ini tidak akan lagi menjadi tempat di mana perasaan dipandang sebagai kelemahan. Ini akan menjadi tempat di mana kita mengakui bahwa kemanusiaan kita adalah kekuatan terbesar kita. Bunga memilih momen itu untuk bangun, melihat sekeliling ruangan yang penuh orang dewasa dengan mata besarnya yang penuh rasa ingin tahu. Ketika dia melihat Baskara, dia tersenyum dan melambai, sama sekali tidak menyadari pentingnya momen yang baru saja disaksikannya. Dan dalam gestur sederhana itu, dalam senyum murni tanpa pamrih, itu, semua orang di ruangan itu mengerti persis apa yang dibicarakan Baskara. Minggu berikutnya tiba dengan ketegangan yang bisa Baskara rasakan di koridor, dalam rapat, dalam tatapan yang teralihkan ketika dia lewat. Pernyataannya dalam rapat telah menciptakan gelombang yang menyebar ke seluruh gedung perusahaan seperti retakan pada kaca di bawah tekanan. Vina telah meminta pindah ke departemen lain pada hari yang sama dengan alasan ketidakcocokan visi profesional. Dua pemegang saham minoritas meminta pertemuan darurat. Bisikan di lift berhenti tiba-tiba ketika dia masuk, digantikan oleh keheningan yang syarat dengan penghakiman. Tapi Baskara menemukan sesuatu yang mengejutkan. Untuk pertama kalinya dalam beberapa dekade, dia tidur nyenyak setiap malam. 5 hari setelah pertemuan itu, Dewi tiba di kantor pagi itu dengan bunga yang sangat bersemangat. Gadis kecil itu bangun sambil menyenandungkan lagu yang ia pelajari di televisi. Rambut ikal keemasannya bergoyang saat ia melompat-lompat di apartemen kecil mereka. "Ibu, hari waktu ini boleh tunjukkan gambar baruku ke Om Baskara?" Tanyanya selama perjalanan bus, matanya berbinar. "Tentu boleh, sayang," jawab Dewi. Tetapi ada bayangan kekhawatiran dalam suaranya. Hari-hari terakhir di kantor terasa tegang dan dia merasa sesuatu akan terjadi. Ketika mereka tiba, Baskara sudah ada di sana, tetapi tidak sendirian. 3 pria berjas menunggu di ruangannya. Ekspresi serius mereka terlihat melalui dinding kaca. Dewi mengenali salah satu dari mereka, Pak Hartono, mitra utama, seorang pria berusia 60-an yang dikenal karena kekakuan korporatnya. Bunga yang tidak menyadari suasana itu, duduk di sudut biasanya dan mulai mengatur pensil warnanya dengan ketelitian yang ia pelajari dari mengamati Baskara bekerja. Dewi mencoba berkonsentrasi pada tugas-tugasnya, tetapi telinganya menangkap penggalan percakapan tegang yang terjadi di ruang sebelah, situasi yang tidak bisa dipertahankan, citra perusahaan, perilaku tidak pantas. Baskara menjawab dengan suara terkendali, tetapi Dewi bisa merasakan ketegangan di bahunya, bahkan melalui kaca. 30 menit kemudian, rapat itu berlanjut dan Bunga mulai gelisah. Dia telah menyelesaikan 2 gambar dan sekarang berulang kali melihat ke arah ruangan tempat Baskara berada, mengerutkan kening mungilnya dengan bingung. "Ibu, kenapa Om Baskara belum datang menemuiku?" Tanyanya, suaranya syarat dengan kesedihan yang membuat hati Dewi sesak. "Dia sedang bekerja, sayang," Dewi menjelaskan dengan lembut. "Terkadang orang dewasa perlu bicara penting. Tapi dia selalu datang menemuiku." Bunga bersikeras, matanya mulai berkaca-kaca. Apa dia tidak sayang lagi padaku? Sebelum Dewi bisa menjawab, pintu ruangan Baskara terbuka dengan keras. Pak Hartono keluar lebih dulu, wajahnya merah padam karena marah, diikuti oleh 2 pria lainnya. Suara mereka yang sebelumnya terkendali kini menggema di seluruh kantor. "Kamu membuat kesalahan yang akan menghancurkan semua yang telah kamu bangun," kata Pak Hartono menunjuk ke arah Baskara yang muncul di ambang pintu. "Dan ketika itu terjadi, jangan bilang kamu tidak diperingatkan." Bunga mengkingkuk di sudutnya, takut dengan nada agresif itu. Dewi secara naluriah berdiri, bersiap melindungi putrinya jika perlu. Baskara tetap tak bergerak di ambang pintu, mengamati orang-orang itu menuju lift. Ketika pintu tertutup, keheningan yang berat menyelimuti kantor. Bunga menunggu beberapa detik, lalu perlahan bangkit dan berjalan ke arah Baskara. Suaranya ketika berbicara kecil dan ragu-ragu. Om marah sama aku?" Baskara menoleh padanya, dan Dewi melihat bahwa matanya berkilau karena emosi yang tertahan. Dia segera berjongkok membuka lengannya. "Tidak pernah," katanya suaranya pecah. "Om tidak akan pernah bisa marah padamu." Bunga melemparkan dirinya ke dalam pelukannya, dan Baskara memeluknya seolah dia adalah hal paling berharga di dunia. "Mereka tadi teriak-teriak," gumamnya di leher pria itu. "Aku takut." "Om tahu, cantik," bisik Baskara, air matanya sendiri mulai jatuh. "Om tahu, tapi kamu tidak perlu takut. Tidak perlu pernah takut saat kamu bersama Om." Dewi mengamati adegan itu dengan hati hancur.
Tahu bahwa mereka telah sampai pada titik di mana tidak ada jalan untuk kembali. 1 jam kemudian, Baskara telah menyuruh pulang semua karyawan lain dengan alasan perlu reorganisasi internal. Sekarang kantor itu sunyi, hanya mereka bertiga, dia, Dewi, dan Bunga. Bunga telah kembali menggambar, tampaknya pulih dari keterkejutannya. Tetapi Dewi melihat bagaimana dia terus-menerus melirik Baskara, seolah ingin memastikan pria itu masih ada di sana. "Dewi," kata Baskara akhirnya, suaranya berat, "kita perlu bicara." Dia tahu saat ini akan tiba. Dia telah merasakan tekanan yang memuncak. Melihat tatapan tidak setuju, mendengar komentar yang dibisikkan. Dia mempersiapkan mental untuk apa yang akan datang. "Para mitra ingin saya memilih," lanjut Baskara, menatap keluar jendela ke kota di bawah sana. "Perusahaan atau kalian?" Dewi merasa dunia runtuh di sekelilingnya. "Dan Anda sudah memutuskan?" Baskara menoleh padanya, dan apa yang Dewi lihat di matanya membuatnya terdiam. Tidak ada keraguan, tidak ada kebimbangan. Hanya ada tekad mutlak yang mengejutkannya. "Aku sudah memilih kalian sejak hari pertama Bunga memegang tanganku," katanya sederhana. "Pertanyaannya bukan apakah aku akan memilih kalian. Pertanyaannya adalah bagaimana kita akan membangun hidup kita setelah pilihan ini." Bunga yang mendengar namanya disebut mengangkat mata dari gambarnya. "Kalian bicara tentang aku?" tanyanya dengan rasa ingin tahu yang polos. Baskara tersenyum, senyum tulus yang telah ia pelajari akhir-akhir ini. "Kita selalu bicara tentang kamu," katanya, mengulurkan tangan padanya. "Karena kamu adalah orang terpenting dalam hidup kami." Bunga melepaskan pensilnya dan berlari ke arahnya, naik ke pangkuannya dengan kepercayaan alami anak-anak yang dicintai. "Aku juga sayang kalian," umumnya dengan keseriusan pernyataan besar. "Kalian keluargaku, keluarga." Kata itu menggema dalam kesunyian kantor seperti sebuah wahyu. Baskara memandang Dewi, melihat air matanya, merasakan Bunga bersandar di dadanya, dan tahu dengan pasti bahwa ia telah mengambil keputusan yang tepat. Sore itu, Baskara menghabiskan waktu bertelepon, mengatur ulang prioritas, mengambil keputusan yang akan mengubah kehidupan profesionalnya secara radikal. Dewi mendengar penggalan percakapan. Dia menjual sahamnya di perusahaan, mencairkan investasi, mengatur ulang seluruh struktur keuangannya. "Anda yakin tentang ini?" tanyanya ketika Baskara akhirnya menutup telepon. "Dewi," katanya, berbalik menghadapnya dengan intensitas yang membuatnya berhenti bernapas. "Aku menghabiskan 42 tahun membangun kerajaan yang tidak membuatku bahagia. Aku menghabiskan beberapa minggu bersama kalian membangun keluarga yang membuatku ingin bangun setiap pagi." Dia bangkit dari kursinya dan berjalan ke tempat Dewi berdiri, menggenggam kedua tangannya. "Aku kehilangan 40 tahun hidupku menjadi seseorang yang bukan diriku," lanjutnya, suaranya syarat emosi. "Aku tidak akan kehilangan satu hari lagi." Bunga, yang sedang bermain dengan tenang, memilih momen itu untuk mendekati mereka, membawa salah satu gambarnya. "Lihat," katanya, menunjukkan kertas itu. "Aku gambar rumah kita." Itu adalah gambar sederhana. Sebuah rumah dengan 3 jendela, pintu merah, dan 3 sosok tersenyum di depannya. Di atas matahari raksasa bersinar di atas pemandangan itu. "Ini tempat kita akan tinggal selalu bersama," Bunga menjelaskan dengan keyakinan mutlak anak-anak. "Dan kita akan hidup bahagia selamanya." Baskara mengambil gambar itu, mempelajari setiap goresan yang dibuat dengan cinta, dan merasakan pertahanan terakhirnya runtuh total. "Ya," katanya, suaranya pecah karena emosi. "Kita akan hidup bahagia selamanya." 2 jam kemudian, saat mereka mengatur dokumen terakhir sebelum meninggalkan kantor untuk terakhir kalinya, Bunga tertidur di sofa, kelelahan setelah hari yang penuh emosi yang tidak ia mengerti tetapi ia rasakan di setiap serat tubuh mungilnya. Baskara menyelimutinya dengan jasnya sendiri, mengamatinya tidur dengan kelembutan yang mengubah total raut wajahnya. "Dia mengubah segalanya," gumam Dewi, mendekatinya. "Kalian berdua mengubah segalanya," koreksi Baskara, melingkarkan lengannya di bahu Dewi dan menariknya mendekat. "Kalian mengajariku bahwa kesuksesan bukanlah apa yang kamu kumpulkan, tetapi apa yang kamu rawat. Bukan apa yang kamu taklukkan, tetapi apa yang kamu cintai." Dewi menyandarkan kepalanya di bahu pria itu, merasakan keamanan mutlak untuk pertama kalinya setelah bertahun-tahun, kepastian bahwa ia berada tepat di tempat yang seharusnya. "Dan sekarang?" tanyanya. "Sekarang," kata Baskara, mencium puncak kepalanya. "Sekarang kita memulai hidup kita yang sebenarnya." Di luar sana, kota melanjutkan ritme hiruk-pikuknya, bisnis, ambisi, dan pengejaran tanpa henti akan lebih banyak kekuasaan, lebih banyak uang, lebih banyak pengakuan. Tetapi di dalam kantor itu,
3 orang telah menemukan sesuatu yang jauh lebih berharga. Mereka telah menemukan apa yang benar-benar penting. Dan untuk pertama kalinya, kesunyian yang menyelimuti ruangan itu tidak terasa hampa. Itu penuh dengan cinta, kemungkinan, dan janji akan hari-hari yang lebih bahagia. 6 bulan kemudian, rumah yang dibeli Baskara terletak di lingkungan yang tenang di pinggir kota, jauh dari gedung pencakar langit kaca dan kantor tempat ia menghabiskan sebagian besar masa dewasanya. Itu adalah bangunan sederhana 2 lantai dengan taman tempat bunga, bisa bermain bebas dan teras tempat ia dan Dewi minum kopi di minggu pagi yang malas. Perubahan itu tidak mudah. Pada hari-hari pertama, Baskara bangun pukul 5 pagi karena kebiasaan secara otomatis mencari telepon perusahaannya, sebelum ingat bahwa ia tidak lagi memiliki rapat untuk dihadiri, kontrak untuk ditinjau, atau kerajaan untuk dibangun. Keheningan rumah baru membuatnya gugup, terbiasa dengan hiruk-pikuk bisnis yang terus-menerus. Tapi bunga telah menjadi penyelamatnya, seperti biasa. Papa Baskara. Panggilnya sekarang. Dan setiap kali mendengar kata-kata itu, sesuatu menghangat di dadanya dengan cara yang tidak pernah bisa dilakukan oleh kontrak bernilai miliaran. Ayo main di taman. 2 minggu setelah pindah, Dewi mengamati dari jendela dapur saat Baskara mengajari bunga cara menanam biji bunga matahari di petak kecil yang telah mereka siapkan bersama. Tangan besarnya yang hati-hati membimbing tangan mungil gadis itu menunjukkan cara membuat lubang di tanah, cara meletakkan benih dengan lembut. Kapan mereka akan tumbuh? Bunga bertanya untuk ke-10 kalinya. Kesabaran khas anak-anaknya sudah teruji oleh penantian. Hal-hal terbaik dalam hidup butuh waktu untuk tumbuh. Baskara menjelaskan dengan kesabaran yang ia sendiri tidak tahu ia miliki. Tetapi ketika mereka tumbuh, mereka lebih indah dari yang bisa kita bayangkan. Dewi tersenyum mengenali metafora itu. Mereka juga seperti benih yang ditanam di tanah yang tidak terduga di sebuah kantor perusahaan, disiram oleh kepolosan seorang anak, tumbuh perlahan hingga menjadi sesuatu yang indah dan tak terduga. Telepon berdering menginterupsi pikirannya. Itu Christine, tetangganya di apartemen lama. Dewi, kamu tidak akan percaya. Suara bersemangat wanita itu menggema di telepon. Mereka membicarakan kalian di televisi. Dewi mengerutkan kening bingung. Membicarakan kami? Maksudnya? Nyalakan saluran 5 sekarang? Ini tentang bos kayamu yang meninggalkan segalanya demi cinta. Dengan tangan gemetar, Dewi menyalakan televisi. Di layar, seorang reporter berdiri di depan gedung tua tempat Baskara dulu bekerja. Suaranya yang profesional menceritakan sebuah kisah yang tampak seperti film. Dalam keputusan yang mengguncang dunia bisnis kota, miliarder Baskara Gunawan menjual sahamnya di perusahaan yang ia bangun selama 20 tahun untuk memulai hidup baru bersama keluarganya. Baskara masuk ke ruangan saat itu, bunga dalam gendongannya, keduanya dengan tangan kotor tanah dan senyum di wajah mereka. "Ada apa?" tanyanya, tetapi ekspresinya berubah ketika melihat laporan di televisi. Menurut sumber terdekat, Gunawan diduga jatuh cinta dengan seorang karyawan dan putri kecilnya, meninggalkan kekayaan yang diperkirakan puluhan juta dolar untuk menjalani kehidupan sederhana. Bunga menunjuk ke televisi dengan gembira. "Papa Baskara, Papa ada di TV." Tapi Baskara tidak memperhatikan laporan itu. Dia sedang menatap Dewi, melihat air mata di matanya, merasakan ketegangan yang menyelimuti ruangan. "Matikan itu," katanya lembut, mengambil remote control. Baskara, "Mereka bilang kamu kehilangan segalanya," gumam Dewi. Suaranya syarat rasa bersalah. "Karena kami kehilangan segalanya?" Baskara mengulangi seolah kalimat itu tidak masuk akal. Dia melihat sekeliling ruangan yang sederhana, lalu ke Bunga yang bermain dengan boneka di karpet, akhirnya ke Dewi yang mengamatinya dengan cemas. "Dewi," katanya, mendekatinya dan meraih tangannya. "Apa kamu pikir aku kehilangan sesuatu?" 3 bulan kemudian, transformasi Baskara terus mengejutkan semua orang yang mengenalnya. Dia telah membuka sebuah konsultasi keuangan kecil, melayani orang-orang biasa yang membutuhkan bantuan untuk mengatur keuangan pribadi mereka. Kantornya adalah sebuah ruangan sederhana di pusat kota, dihiasi dengan gambar-gambar bunga yang dibingkai di dinding. "Pak Baskara," kata Ibu Lucy, "seorang wanita berusia 60 tahun yang kehilangan tabungan seumur hidupnya karena penipuan bank, Bapak yakin bisa membantu saya? Saya tidak punya banyak uang untuk membayar jasa Bapak." Baskara tersenyum, senyum tulus yang sama yang telah ia pelajari sejak Bunga memasuki hidupnya. "Ibu Lucy, pekerjaan saya di sini bukan tentang uang, jelasnya sabar. Ini tentang membantu orang-orang seperti Ibu mendapatkan kembali martabat mereka, kemandirian mereka,
dan itu tidak ternilai harganya. Dalam bulan-bulan berikutnya, puluhan orang melewati kantor kecilnya, pensiunan yang telah ditipu oleh skema piramida, ibu tunggal yang berjuang membayar tagihan, pasangan muda yang mencoba membeli rumah pertama mereka. Setiap kasus menyentuh Baskara dengan cara yang berbeda. Setiap cerita mengingatkannya mengapa ia membuat pilihan itu. 6 bulan setelah pindah, Dewi sedang menyiapkan makan malam ketika mendengar tawa dari taman. Dia mengintip dari jendela dan melihat Baskara berlari mengejar Bunga, yang melarikan diri darinya sambil tertawa keras, kepang rambutnya berayun ditiup angin. "Kena kau!" teriaknya, mengangkat Bunga ke udara dan memutarnya. "Lagi! Lagi!" Pinta Bunga, matanya berbinar gembira. Dewi mengamati adegan itu dengan hati penuh. Pria yang berlari tanpa alas kaki di taman, dengan kemeja kusut dan rambut acak-acakan, tidak bisa dikenali sebagai pengusaha dingin yang pernah ia kenal. Namun ini adalah versi paling sejati dari dirinya yang pernah ia lihat. Malamnya, setelah Bunga tertidur, keduanya duduk di teras, berbagi keheningan yang nyaman dari orang-orang yang saling memahami tanpa kata-kata. "Apa kamu rindu?" tanya Dewi tiba-tiba. "Kehidupan yang kamu miliki sebelumnya?" Baskara berpikir sejenak, menatap bintang-bintang yang terlihat jelas di sana, jauh dari lampu kota. "Tahu apa yang aku rasakan di akhir setiap hari ketika aku memiliki semua kekayaan itu?" katanya akhirnya. "Hampa, kehampaan yang begitu dalam sehingga aku bahkan tidak tahu itu ada sampai kehampaan itu menghilang." Dia menoleh padanya, matanya memantulkan cahaya lembut bulan. "Sekarang, ketika Bunga memanggilku Papa, ketika kamu tersenyum di pagi hari sambil minum kopi, ketika aku membantu seseorang mengatur kehidupan keuangannya, aku merasa benar-benar kaya." 1 tahun kemudian Bunga berdiri di taman, mengagumi bunga matahari yang akhirnya mekar. Bunga-bunga itu besar, cerah, menghadap matahari seperti keajaiban emas kecil. "Papa Baskara!" teriaknya sambil berlari ke dalam rumah. Bunga mataharinya mekar. "Ayo lihat!" Baskara meninggalkan kertas-kertas di mejanya, perencanaan keuangan yang sedang ia siapkan untuk keluarga pengungsi, dan mengikuti Bunga ke taman. Dewi bergabung dengan mereka, dan mereka bertiga berdiri diam, mengagumi bunga-bunga yang tumbuh dari biji yang begitu kecil. "Ingat apa yang Papa bilang?" tanya Bunga, memegang tangan Baskara, "bahwa hal-hal terbaik butuh waktu untuk tumbuh." "Papa ingat," jawab Baskara, suaranya lembut. "Keluarga kita juga butuh waktu lama untuk tumbuh," kata Bunga dengan kearifan tak terduga anak-anak. "Tapi sekarang kita adalah keluarga terindah di dunia." Baskara merasakan air mata terbentuk di matanya. Dia memandang Dewi, melihat cinta yang sama terpantul di wajahnya, lalu pada Bunga, yang mengamati mereka dengan kemurnian yang telah mengubah segalanya. "Kamu benar. Cantik," katanya, menarik keduanya ke dalam pelukan. "Kita adalah keluarga terindah di dunia." 2 tahun kemudian, konsultasi kecil Baskara telah menjadi rujukan di kota bagi orang-orang yang perlu memulai kembali secara finansial. Dia tidak memungut biaya dari mereka yang tidak mampu membayar. Dia menerima pembayaran dengan mencicil, terkadang menerima kue dari Ibu Lucy atau sayuran dari tetangganya sebagai ucapan terima kasih. Mantan rekan-rekannya di dunia korporat berbisik bahwa dia sudah gila, bahwa dia menyia-nyiakan bakatnya. Beberapa bahkan menawarkan kemitraan bernilai miliaran, upaya untuk membawanya kembali ke dunia yang telah ia tinggalkan. Baskara telah menemukan sesuatu yang tidak mereka pahami. Dia telah menemukan tujuan. "Papa," kata Bunga suatu sore, sambil membantunya mengatur beberapa dokumen di kantor. Dia sekarang berusia 5 tahun dan bersikeras bekerja dengannya. "Kenapa ada orang yang sedih padahal punya banyak uang?" Pertanyaan itu membuatnya lengah. Baskara menghentikan apa yang sedang dilakukannya dan menatap gadis kecil yang telah menjadi pusat hidupnya. "Kenapa kamu berpikir begitu, cantik?" "Di televisi," Bunga menjelaskan dengan serius, "selalu ada orang kaya yang kelihatannya sedih. Tapi Papa bahagia sekarang dan Papa tidak punya uang sebanyak dulu." Baskara berjongkok sampai sejajar dengannya, seperti yang telah ia pelajari untuk selalu lakukan ketika Bunga mengajukan pertanyaan penting. "Bunga, ada perbedaan antara punya uang dan menjadi kaya, jelasnya hati-hati. Uang adalah apa yang kamu simpan di bank. Dokumen karena berlakap tuh yang kamu simpan di hati. Nah, siapa yang Papa simpan di hati?" Tanyanya, mata besarnya terpaku padanya. "Kamu," jawabnya tanpa ragu, "dan Ibu dan semua orang yang kita bantu di sini, dan bunga matahari di taman kita dan suara tawamu di pagi hari, dan aroma kopi yang Ibu buat dan perasaan tidur nyenyak, tahu bahwa besok akan menjadi hari yang baik." Bunga mengangguk seolah itu semua sangat masuk akal. "Kalau begitu," kita sangat simpelnya,
Kita yang paling kaya dari semuanya, Baskara membenarkan, memeluknya. 3 tahun setelah transformasi, Dewi hamil. Kabar itu datang pada Minggu pagi, saat Baskara sedang membuat panekuk dan bunga menggambar di meja dapur. Ketika Dewi memberitahunya, Baskara menjatuhkan wajan menumpahkan adonan ke seluruh kompor. "Serius?" tanyanya, matanya langsung berkaca-kaca. "Sangat serius," jawab Dewi, menertawakan ekspresi terkejutnya. Bunga mengangkat mata dari gambarnya, penasaran dengan kehebohan orang tuanya. "Eda apa?" tanyanya. "Kamu akan punya adik laki-laki atau perempuan?" umum Dewi. Bunga melompat dari kursinya, bertepuk tangan dengan antusias. "Aku akan ajari semua yang aku tahu," katanya. Cara menanam bunga matahari dan cara membuat Papa Baskara tersenyum. Malam itu setelah Bunga tertidur, Baskara dan Dewi duduk di teras seperti yang mereka lakukan setiap malam. Dia meletakkan tangannya di perut Dewi yang masih rata, membayangkan kehidupan baru yang tumbuh di sana. 3 tahun lalu, jika ada yang bilang aku akan ada di sini seperti ini, aku akan menganggapnya mustahil, gumamnya. Dan sekarang, tanya Dewi. "Sekarang aku tahu bahwa hidup punya cara untuk membawa kita tepat ke tempat yang kita butuhkan," jawabnya. "Terkadang kita kehilangan semua yang kita anggap penting untuk menemukan apa yang benar-benar penting." Dia melihat melalui jendela, di mana Bunga tidur nyenyak, dikelilingi oleh gambar dan bonekanya. "Seorang anak berusia 3 tahun mengajariku lebih banyak tentang kehidupan daripada 40 tahun pengalaman," katanya. Suaranya syarat rasa syukur. "Dia mengajariku bahwa cinta bukanlah sesuatu yang kamu taklukkan atau beli. Itu adalah sesuatu yang kamu terima ketika kamu bersedia memberi, tanpa mengharapkan imbalan apapun." 5 tahun setelah transformasi, Lukas kecil sekarang berusia 2 tahun, dan Bunga telah menjadi kakak perempuan paling protektif di dunia. Baskara mengamati keduanya bermain di taman sementara Dewi memetik tomat dari kebun yang mereka tanam bersama. Rambutnya beruban di pelipis. Dia mengenakan pakaian sederhana dan tangannya kapalan karena bekerja di kebun. Pada usia 47 tahun, uangnya di rekening bank lebih sedikit daripada kapanpun dalam kehidupan dewasanya, dan dia adalah pria paling bahagia di dunia. Telepon berdering. Roy itu adalah seorang reporter yang ingin membuat berita tentang pengusaha yang meninggalkan segalanya demi cinta pada peringatan 5 tahun keputusannya. "Pak Gunawan," tanya reporter itu, "apakah Bapak menyesali pilihan yang Bapak buat?" Baskara melihat keluar jendela, melihat Bunga mengajari Lukas cara menanam benih di petak yang sama tempat ia belajar, melihat Dewi tersenyum sambil mengamati mereka. "Anak muda," katanya di telepon, "apakah Anda menanyakan itu kepada orang yang kehilangan sesuatu? Saya hanya mendapatkan, tapi Bapak melepaskan jutaan. Dan saya mendapatkan miliaran," potong Baskara. "Miliaran momen bahagia, tawa anak-anak, pelukan tulus, malam-malam tidur nyenyak. Miliaran detik kedamaian." Dia berhenti, melihat Bunga berlari ke arahnya dengan gambar baru. "Kekayaan yang saya miliki sebelumnya bisa dihitung dengan angka," lanjutnya. "Kekayaan yang saya miliki sekarang tidak muat di bank manapun di dunia." Epilog. 10 tahun kemudian. Bunga berusia 13 tahun, Lukas berusia 7 tahun, dan Dewi sedang mengandung anak ketiga mereka. Baskara telah menjadi legenda di kota itu, bukan karena bisnis yang ia bangun, tetapi karena kehidupan yang ia ubah melalui konsultasinya. Dia berada di taman mengajari Lukas cara merawat bunga matahari ketika Bunga mendekat dengan sebuah amplop di tangannya. "Papa," katanya. Dia telah berhenti memanggilnya Papa Baskara beberapa tahun sebelumnya ketika dia dan Dewi menikah secara resmi. "Ada surat untuk Papa." Itu dari sebuah universitas bergengsi di Amerika, sebuah proposal untuk memberikan kuliah tentang kepemimpinan manusiawi dan makna kesuksesan sejati. Undangan itu disertai dengan honorarium yang akan membuat eksekutif manapun iri. Baskara membaca surat itu, melipatnya dengan hati-hati, dan memasukkannya ke dalam saku. "Papa mau terima?" tanya Bunga penasaran. "Papa tidak tahu," jawab Baskara jujur. "Bagaimana menurutmu?" Bunga berpikir sejenak dengan keseriusan yang ia warisi dari masa kecilnya. "Aku pikir Papa bisa membantu lebih banyak orang," katanya akhirnya. "Tapi hanya jika itu tidak berarti Papa jauh dari kami." Baskara tersenyum, memeluknya. "Tahu tidak," katanya. "Kamu tetap orang paling bijak yang Papa kenal." Malam itu, di teras yang telah menjadi tempat perlindungan mereka, Baskara memberitahu Dewi tentang undangan itu. "Bagaimana jika itu jebakan?" tanyanya setengah bercanda. "Bagaimana jika Papa kembali menyukai dunia itu?" Baskara tertawa, menariknya lebih dekat. "Dewi,"
katanya, menatap mata wanita yang telah mengubah hidupnya. 10 tahun yang lalu aku pikir aku tahu apa itu kesuksesan. Hari ini, aku tahu bahwa kesuksesan adalah ketika kamu bisa melihat hidupmu dan tidak ingin menukar apapun dengan apapun. Dia menunjuk ke dalam rumah, di mana anak-anak sedang menonton kartun di sofa. Sukses adalah ketika kamu menanam benih cinta dan melihat bunga matahari kebahagiaan tumbuh, lanjutnya. Itu adalah ketika kamu menyadari bahwa kekayaan sejati bukanlah pada apa yang kamu miliki, tetapi pada apa yang mampu kamu berikan. Dewi menyandarkan kepalanya di bahu pria itu, merasakan bayi di perutnya bergerak. Dan apa yang akan Papa jawab ke universitas itu? Bahwa Papa terima memberikan kuliah itu, kata Baskara. Asalkan Papa bisa membawa keluargaku, karena pelajaran terbesar yang harus Papa ajarkan tidak ada dalam kata-kata. Itu ada dalam cara kita memilih untuk hidup. Di bawah langit berbintang, dikelilingi oleh bunga matahari yang ia tanam bersama tangan seorang anak, Baskara Gunawan akhirnya memahami kebenaran paling sederhana dan paling dalam hidup. Tidak peduli berapa banyak kerajaan yang kamu bangun atau berapa juta yang kamu kumpulkan. Pada akhirnya, satu-satunya kekayaan yang benar-benar penting adalah kemampuan untuk mencintai dan dicintai. Dan dalam kekayaan itu, Demi adalah dan akan selalu menjadi pria terkaya di dunia. Jika Anda menyukai cerita ini, jangan lupa like dan subscribe channel ini agar tidak ketinggalan video-video berikutnya.